Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah bersedekah, sesungguhnya musibah tidak dapat melintasi sedekah. Razin Miskat. Keterangan maksud hadis di atas adalah apabila ada musibah yang akan menimpa seseorang, maka dengan sebab sedekahnya musibah tersebut tidak akan menimpanya. Dalam sebuah hadis yang dhaif disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah menutup 70 pintu keburukan. Dan dalam hadis lain beliau bersabda, bersihkanlah harta kalian dengan membayar zakat dan sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah. Dan sambutlah gelombang-gelombang musibah dengan doa. At-Targhib. Dalam kitab Kanzul Ummal disebutkan tentang beberapa hadis hendaknya penyakit-penyakit diobati dengan sedekah. Pengalaman telah membuktikan bahwa sebagian besar sedekah mendatangkan kesembuhan pada berbagai penyakit. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah, karena sedekah dapat menghilangkan kehinaan dan obat untuk segala penyakit. Juga dapat dilipat gandakan kebaikan serta menambah umur. Kanzul Ummal. Rasulullah SAW bersabda, bersedekah menahan 70 bala. Yang paling ringan adalah penyakit kusta dan belang. Kanzul Ummal. Dan beliau bersabda, ubahlah kegelisahan dan kesusahan kalian dengan bersedekah. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan musibah yang menimpa kalian dan akan menolong kalian atas musuh-musuh kalian. Kanzul Ummal. Dalam sebuah hadis sahih yang lain disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan pakaian kepada seorang muslim, maka selama sehelai benang dari pakaian tersebut masih menempel di badan orang yang memakainya, orang yang memberi pakaian tersebut tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abil Ja'ad radhiyallahu anhu berkata, sedekah dapat menutup 70 pintu keburukan. Ihya Ulumuddin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, berikanlah sedekah pada waktu pagi dan waktu pagi benar, karena musibah tidak dapat mendahului sedekah. Targhib. Dalam penjelasan ayat pada urutan ke-9 yang lalu, terdapat sebuah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Abil Ja'ad radhiyallahu anhu tentang seekor serigala, dan telah disebutkan juga beberapa riwayat tentang pembahasan ini. Anas radhiyallahu anhu mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah dapat menjauhkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kematian yang buruk. Scott. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 25. Keterangan diriwayatkan dari Qatadah rahmatullahi alaih, hendaknya kita menjauhi berjanji lalu melanggarnya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan tersebut. Dalam Al-Quran terdapat lebih dari 20 ayat yang menyebutkan ancaman terhadap perbuatan tersebut. Saya tidak tahu
Apakah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman terhadap sesuatu yang lain melebihi ancaman yang Dia berikan karena melanggar janji? Barang siapa yang berjanji dengan menyebut nama Allah, hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menunaikannya. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW dalam khutbahnya bersabda, barang siapa yang tidak menunaikan amanah, ia bukan orang yang beriman, dan barang siapa yang tidak menunaikan janji, ia bukan orang yang beragama. Masalah ini juga telah diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dan Ubadah radhiyallahu anhu bin Mansur. Maimun bin Mihran rahmatullahi alaihi berkata, ada 3 perkara yang tidak membedakan antara orang kafir dan orang Islam. Terhadap mereka dikenakan hukum yang sama. 1. Barang siapa yang berjanji, hendaknya janji itu ditunaikan, baik janji terhadap orang kafir maupun terhadap orang Islam. Karena pada hakikatnya perjanjian itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjaga hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan hendaknya tetap dijaga, baik terhadap orang Islam maupun terhadap orang kafir. Ketiga, barang siapa yang dititipi amanah, hendaknya dikembalikan dalam keadaan yang baik, baik yang menitipkan amanah itu orang kafir atau orang Islam. Tabihul wafilun. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang khusus memerintahkan untuk menunaikan janji. Wa'afu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Quran Surah Bani Israel ayat 34.